Jadi kalau kami di Prodi Teknik Sipil, kita ada 3 profil lulusan yang akan dicetak dari Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha. Yang pertama itu adalah konsultan, ya, kedua adalah kontraktor, ketiga itu developer. Ada program namanya 100 engineer kalau nggak salah ya gitu. Nah itu sebetulnya diperuntukkan untuk rekan-rekan atau kawan-kawan siswa-siswi yang berada di pulau Jawa. Itu di luar Pulau Jawa. Ya betul. Mendapatkan beasiswa 30 juta. Halo para sahabat Maranatha, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hariman Andre Patiana Kota. Salam AS, Integrity, Care, Excellent. Nah teman-teman sekalian, hari ini saya kedatangan seorang tamu spesial. Waduh, spesial. Dr. Denny Setiawan, STMT. Waduh. Apa kabar Pak Denny? Puji Tuhan, luar biasa. Wow, luar biasa. Teman-teman, Pak Denny ini adalah Kaprodi dari program studi Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha. Teknik Sipil Maranatha itu akreditasinya unggul ya, Betul, Pak Denny ya? Jadi beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan akreditasi A, lalu akhirnya kita unggul. Sekarang jadi beberapa bulan yang lalu kita akhirnya terkonversi menjadi unggul sekarang. Unggul ini. ya. Itu Betul. tentu karena salah satu faktornya karena para dosennya yang luar tentu biasa. sudah mumpuni ya. Betul. Luar biasa sehingga bisa mendapatkan akreditasi unggul. Nah Pak Denny, saya ingin bertanya sedikit, apa sih yang dipelajari di teknik sipil itu sesungguhnya? Ya. Oke. Ya ini memang umum ditanyakan pada kami gitu ya. Apa sih, ngapain sih teknik sipil gitu ya? Belajar itu apa gitu ya? Mungkin kalau kita dilihat misalnya ada satu gedung nih, misalnya di depan sini ada gedung Maranatha ya. Itu biasanya kalau dilihat tuh siapa yang terlibat di situ gitu ya. Nah, biasanya orang akan cenderung, waduh, ini bangunan ini bagus nih, arsiteknya siapa nih gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat kita itu teknik sipil itu sebetulnya kita yang mendesain, tapi bukan mendesain secara fisik looknya gitu ya, atau tampaknya bagus, tapi kita dari kekuatannya gitu sampai menjadi fase konstruksi pun mungkin teman-teman di sini sudah familiar mungkin dengan kontraktor ya. Kontraktor. Nah kontraktor itulah kami dari teknik sipil. Jadi dia yang merancang mulai dari kekuatannya, fondasinya, mau naik berapa lantai begitu ya. Jadi gedung-gedung pencakar langit. Betul. Itu sebenarnya peran seorang engineer teknik sipil. Iya, kalau yang bendungan-bendungan, betul. Nah, itu juga kita kalau saat ini di era pemerintahan sekarang kan sedang digenjot itu infrastruktur. Betul. Jalan, bandara. Nah, itulah salah satu produk-produk yang dihasilkan oleh engineer teknik sipil juga. Tentunya semua kolaboratif ya gitu. Semua pihak terlibat gitu. Jadi kalau orang kuliah teknik sipil lulus itu dia kira-kira jadi apa? Nah, jadi kalau kami di Prodi Teknik Sipil, kita ada 3 profil lulusan yang akan dicetak dari Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha. Yang pertama itu adalah konsultan, ya, kedua adalah kontraktor, ketiga itu developer. Nah, inilah mungkin 3 bidang ini ya, kebetulan ya saya juga adalah alumni Maranatha juga. Angkatan 98. 98. Betul. 98 saya ya masih SMA. Beda-beda tipis lah kita ya. Beda tipis gitu ya. Ya, ya memang itulah kalau kita lihat teknik sipil itu memang saat ini dibutuhkan sebetulnya. Karena tadi ya dia menghasilkan konsultan, betul, lalu kontraktor, developer. Sama developer. Iya. Wah, ini kan profesi yang
kayaknya memang menjanjikan ya, menjanjikan. Tapi kalau saya perhatikan, kenapa tren anak-anak zaman now untuk belajar teknik sipil itu berkurang ya? Dan kira-kira Maranatha punya tawaran apa sehingga orang itu mau belajar teknik sipil dengan enjoy di Maranatha? Ya, biasanya gini, kalau di teknik sipil itu katanya yang lalu itu pelajarannya berat, gitu ya. Kalau dilihat hitungan misalnya fisika itu harus kuat, gitu ya. Nah, tetapi ya di balik itu semua ya kita akhirnya sekarang pun kan sudah era berbeda ya, era yang sudah masuk ke era digital nih sekarang, gitu ya. Jadi akhirnya kami di program studi teknik sipil itu mulai mengubah nih. Kita itu sudah beberapa tahun yang lalu itu kita punya brandnya itu adalah Digital Civil Engineering. Digital Civil Engineering. Nah, Digital Civil Engineering itu jadi kalau perhitungan yang tadinya rumit itu kalau dikerjakan secara manual, nah akhirnya kita develop ya ini sebetulnya dicetuskan oleh rekan-rekan senior di kami juga ya gitu, dosen-dosen yang sudah mumpuni gitu ya. Itu dibuatlah satu kurikulum yang dibangun untuk menginputkan perhitungan program tersebut diajarkan di dalam kurikulumnya. Jadi secara terintegrasi. Gitu. Jadi semuanya itu diajarkan, tidak perlu lagi misalnya kalau ada yang beberapa yang saya ingin mengetahui program. Biasanya kalau kami di teknik sipil itu sangat familiar dengan SAP dan ETAPS gitu ya. Nah itu biasanya kursus gitu. Saya juga dulu masih kursus gitu ya. Tapi kalau di saat ini di teknik sipil Maranatha itu include di dalam kurikulumnya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya lebih mudah ya. Sebetulnya sudah lebih mudah. Jadi kalau dulu orang mau kuliah teknik sipil takut hitung yang sulit karena ada rumus-rumus tertentu yang harus dihafal. Sekarang sudah dengan teknologi ya yang serba digital dan itu sebenarnya jadi anak-anak zaman now jadi lebih gampang ya, jadi lebih terbantu. Ya, bahkan kita sudah dari semester 1 itu diperkenalkan dengan software. Software kita itu misalnya kalau dulu tuh mungkin rekan-rekan pernah melihat gitu, saudara-saudara pernah melihat ada yang suka bawa tabung besar. Itu kalau nggak arsitek itu teknik sipil. Itu gambarnya kan di situ gitu ya, gambar-gambarnya di situ. Nah, sekarang kita tinggal bawa flash. Dulu masih flash, sekarang kan di era cloud ya. Betul. Cloud itu sudah bisa kita simpan gitu ya. Semua di simpan situ di situ gitu di dalam satu yang cloud penting gitu. Bawa laptop aja yang penting bawa laptop. Nah, Pak Denny, kalau di Maranatha sendiri ada nggak sih potongan atau beasiswa? Sekarang kan anak-anak sekarang mau ngejar ya kalau apalagi mungkin kemahalan dan seterusnya ya. Saya sih pengen ya tapi mahal. Ada nggak sih program-program beasiswa khusus yang ditawarkan di Maranatha di Prodi ini? Ya kebetulan ini sebetulnya yang berwenang menjawab ini dari admisi kita ya. Tapi memang kita juga ada program namanya 100 engineer kalau nggak salah ya gitu. Nah itu sebetulnya diperuntukkan untuk rekan-rekan atau kawan-kawan siswa-siswi yang berada di pulau Jawa. Itu di luar Pulau Jawa. Ya betul. Mendapatkan beasiswa 30 juta. Oh ini bagian dari program Nusantara itu ya. Betul, Nusantara. Betul Pak Pendeta. Jadi teman-teman di Maranatha itu ada satu program namanya program Nusantara. Nah khusus di teknik sipil sendiri ada program seluruh teknik Pak. Seluruh teknik di Fakultas Teknik Maranatha itu ada program 100 insinyur kalau tidak salah. Ya 100 engineer ya. Teman-teman yang ada di Maluku, di Papua, di Kalimantan ya, di Mentawai, di Nias silakan berbondong-bondong gitu ya. Diskonnya tadi sampai berapa? 30 juta. Fix, tidak sampai Pak, langsung 30 juta. Langsung 30 juta. Langsung masuk udah langsung dapat potongan. Ya, nanti juga dilihat prestasinya. Kalau memangnya ini ada potongan lagi. Ada beasiswa bukan potongannya. Kita sebutnya beasiswa itu sekitar 4 juta.
untuk semesternya. Tapi gimana nih Pak Den, kalau orang sudah masuk dapat potongan, tapi dia misalnya dalam prosesnya dia ada kesulitan untuk kuliah, kemudahan-kemudahan apa sih yang diberikan di teknik sipil sehingga menjamin bahwa si anak yang sudah masuk dia bisa lulus dengan prestasi terbaik yang mampu dia ukir ya? Kira-kira ada iklim akademik seperti apa yang dibangun di teknik sipil Maranatha? Kalau sebetulnya itu kita itu selalu membangun biasanya ada himpunan mahasiswa. Nah itu tuh kadang-kadang ada suka mereka itu membuat mentoring ini ya bukan kita menghilangkan mengikis paradigma bahwa yang namanya masuk himpunan itu kan biasanya di ospek dulu lah, apa dulu gitu ya. Tapi sekarang kami sedang membangun akademiknya nih, gitu ya. Jadi ada program ini juga sudah berjalan cukup lama. Jadi ada beberapa dosen pun kadang-kadang terlibat untuk mementoring gitu ya. Jadi yang kesulitan kuliah bisa dibantu sama seniornya, sama kakaknya. Kalau gitu. Biasanya malu ya bertanya ke dosen gitu ya. Padahal jangan malu bertanya ke dosen gitu ya. Silahkan kalau saya dulu itu kalau sebelum pandemi nih kadang-kadang ya suka ada ngumpul di ruangan saya gitu mahasiswa yuk kita coba belajar gitu ya, diskusi lah, kadang-kadang ngobrol gitu ya. Tapi ya sekarang era pandemi ini agak sulit dilakukan. Tapi tetap ada keterbukaan ya untuk membantu, menolong teman-teman yang kesulitan ya. Betul. Kalau ada masalah juga sebenarnya ada tempat untuk konseling dan seterusnya ya, bisa datang ke pendeta. Iya betul, ke pendeta. Untuk dibantu dan kita bisa memfasilitasi mencarikan senior-senior yang bisa menolong dia supaya dia bisa lulus begitu ya. Nah teman-teman, menyenangkan sekolah di Maranatha dan mengambil teknik sipil ini sesuatu yang sangat menjanjikan. Apalagi Indonesia kan daerah rawan gempa ya. Rawan gempa. Maka sebenarnya kita membutuhkan engineer yang bisa membangun rumah-rumah yang tahan gempa, bangunan-bangunan yang tahan gempa. Betul. Gitu ya. Karena kita juga memang ya secara geografis juga kita memang berada di ring of fire gitu ya. Jadi memang tentunya keberadaan engineer sipil ini membantu juga gitu ya. Bagaimana mengembangkan satu misalnya bangunan yang tahan gempa dan seterusnya gitu. Terima kasih banyak Pak Denny untuk perbincangan kita di siang hari ini di program AIS Podcast ya, Universitas Kristen Maranatha. Semoga informasi yang disampaikan Pak Denny ini bermanfaat untuk teman-teman dan jangan sungkan, jangan takut untuk kuliah walaupun mungkin Anda merasa bahwa saya kurang mampu atau saya tidak memiliki finansial yang terlalu mumpuni, selalu ada jalan ya. Iya, selalu ada jalan. Ada tawaran beasiswa juga dari prodi teknik sipil di Universitas Kristen Maranatha. Semoga teman-teman semua dapat memanfaatkan ini. Salam AIS, Integrity, Care, Excellence.